Hi, welcome to Debunk Islam in 5 minutes, answering Muslims' objection to Christianity and the Bible in just 5 minutes. Dalam seri video menjawab Islam dalam 5 menit, kita akan membahas mengenai Yahya Pembaptis yang sujud kepada Isa Al-Masih sejak dari dalam kandungan. Kita baca ya, surah 3, surah Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat dalam kurung Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran dalam kurung seorang putra Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah atau kalimat Robnya, menjadi seorang sayyid wa sayyidina, menahan diri dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir mengenai surah 3 ayat 39, bahwa yang dimaksud dengan firman membenarkan kalimat Robnya atau membenarkan kalimat yang datang dari Allah, surah 3 ayat 39, yang dimaksud dengan kalimatullah ialah Isa ibnu Maryam. Jadi Isa ibnu Maryam adalah kalimatullah. Begitu juga dengan tafsir Ibn Abbas, sepupu daripada Muhammad. Dia mengatakan bahwa Yahya itu menguatkan atau membenarkan, mengkonfirmasi sebuah firman dari Allah, yaitu Isa putra Maryam, bahwa dia akan menjadi sebuah kalimat dari Allah, katanya, diciptakan tanpa ayah dan menjadi penguasa atau Lord yang mendapat kemurahan ketika dianiaya, suci, tidak memiliki keinginan untuk wanita, dan seorang nabi yang benar di antara para rasul. Begitu juga dengan tafsir Al-Jalalain, dikatakan bahwa Yahya Pembaptis ini akan membenarkan firman yang berasal dari Tuhan, yaitu Isa, bahwa Isa adalah rohullah atau roh Tuhan, dan dia juga disebut sebagai kalimatullah atau firman Tuhan. Karena kata tafsir Al-Jalalain, dia diciptakan melalui kata kun, jadilah, katanya. Dan Isa ini adalah Lord atau Sayyid atau Tuhan dengan pengikutnya, dan menjaga kesucian dari wanita, juga seorang nabi orang-orang saleh yang dikatakan bahwa dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah bermaksud demikian. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, kita baca Alkitab dalam terjemahan bahasa Arab. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan atau Sayyid dalam bahasa Arabnya. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Sayyid atau guru dan Tuhan, kata Yesus. Yesus yang orang Muslim sebut dengan Isa Al-Masih merupakan satu-satunya anak yang suci yang tidak mempunyai dosa, bahkan sejak dari lahirnya. Itulah sebabnya Yesus disebut kalimatullah dan rohullah. Di dalam Quran surah Maryam surah 19 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Inilah bedanya kelahiran sang firman dengan kelahiran manusia lainnya. Bahkan termasuk Muhammad. Kelahiran Muhammad tidak pernah diberitakan oleh seorang malaikat. Hanya kelahiran Isa Al-Masih, sebab dia adalah kalimatullah atau sang firman Allah itu sendiri. Mengapa Yesus Kristus atau yang disebut oleh orang Muslim sebagai Isa Al-Masih merupakan anak yang suci, teman-teman? Muhammad memberikan jawabannya di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3177. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan, maka dia akan berteriak atau menangis dengan keras karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan anaknya. Dalam Quran surah 3 ayat 39 dikatakan Isa akan menjadi seorang sayyid. Sayyid artinya tuan atau penguasa. Bahasa Inggrisnya adalah Lord dan bahasa Yunaninya adalah Kyrios. Disebutkan di dalam hadis Nabawi dalam menafsirkan Quran surah 3 ayat 39 bahwa Yahya selagi dalam perut ibunya menyatakan bahwa Isa itu seorang yang benar dan hak. Al-Aufi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Abu Ashisyasha, As-Sudi, Ar-Rabi bin Anas Ad-Dahak, serta yang lainnya sehubungan dengan ayat bahwa Yahya membenarkan kalimat Allah. Yang dimaksud dengan kalimat Allah di sini ialah Isa bin Maryam. Ar-Rabi bin Anas mengatakan bahwa Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa.
Ibnu Jujaiz berkata bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang maksud firman Allah yang membenarkan kalimat dari Allah atau firman Allah, Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Diceritakan bahwa ibu Yahya Pembaptis berkata kepada Maryam, "Sungguh aku merasakan bahwa anak yang ada di dalam perutku ini bersujud kepada anak yang berada di dalam perutmu." Padahal waktu itu usia kandungan Yahya kira-kira baru 6 bulan dan Maria baru beberapa hari saja mengandung. Yang demikian itu merupakan pembenaran Yahya kepada Isa ketika Yahya masih berada di dalam perut ibunya. Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ini ada di dalam Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azimi, jilid 3 tahun 2000, halaman 55. Yahya Pembaptis membenarkan Isa Al-Masih. Hal ini sama kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa Yahya Pembaptis merupakan pembuka jalan bagi kedatangan Yahweh, yaitu Yesus sendiri. Kemudian Yahya Pembaptis sujud kepada Isa di dalam kandungan. Hal ini mengindikasikan bahwa Isa bukanlah manusia biasa, sama seperti kita, melainkan Isa adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan Rohullah. Sampai jumpa pada video Menjawab Islam dalam 5 menit seri berikutnya. Salam dan jangan lupa like dan subscribe video ini.